Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Firdaus Matondang dari kelas Humas 2, mata kuliah Humas Pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yaitu tantangan dan peluang Humas di era digital. Latar belakang, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan penggunaan berbagai macam media untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada publik. Kemajuan teknologi telah memunculkan apa yang dikenal dengan sebutan internet, yang menjadi salah satu media baru dan mulai banyak digunakan saat ini. Internet merupakan sebuah jalur informasi bebas hambatan yang dapat menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Di era digital ini, perkembangan teknologi terjadi sebuah evolusi pada teknologi media, sebut saja new media atau orang juga sering menyebutnya sebagai media online atau orang lebih akrab lagi menyebutnya dengan istilah internet. Media ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga. Media ini juga disebut-sebut sebagai media yang sampai saat ini belum ada yang menandingi pertumbuhan jumlah penggunanya. Di negara maju, new media mengalahkan berbagai media yang sebelumnya telah dijadikan sumber referensi dalam mendapatkan sebuah informasi. Lalu ada tantangan. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk mengunggah kemampuan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tantangan berasal dari kata dasar yang memiliki arti hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Tantangan juga dapat diartikan sebagai hal atau objek yang mengunggah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Lalu ada peluang. Peluang atau kebolehjadian atau dikenal sebagai probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Pengertian lain mengatakan bahwa peluang adalah suatu cara untuk mengungkapkan pengetahuan atas kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Lalu ada humas. Secara bahasa, pengertian humas adalah proses komunikasi strategis yang digunakan oleh suatu pihak, baik individu, perusahaan, atau organisasi, untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Secara sederhana, humas adalah proses strategis dalam mengelola penyampaian dan penyebaran informasi terkait organisasi kepada publik untuk mempertahankan reputasi yang baik dari organisasi dalam mereknya. Lalu ada digital. Secara umum, pengertian digital adalah penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on. Digital menggambarkan teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data dalam dua kondisi, positif dan non-positif. Positif dinyatakan atau diwakili oleh angka 1 dan non-positif oleh angka 0. Dengan demikian, data yang dikirimkan atau disimpan dengan teknologi digital dinyatakan sebagai string 0 dan 1. Masing-masing digit status ini disebut sebagai bit, dan serangkaian bit yang dapat ditangani komputer secara individual sebagai grup adalah bit. Lalu ada tantangan humas di era digital. Public relations harus dapat meyakinkan masyarakat dengan saluran komunikasi yang dimilikinya. Dengan begitu, masyarakat pun menjadi percaya dan menyebarkan isu-isu atau ide-ide yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh public relation. Hasilnya, masyarakat pun merasa terpengaruh dengan apa yang direncanakan oleh public relation. Tantangannya adalah kemampuan humas untuk membedakan mana voice, suara kebenaran, dan noise, kebisingan. Humas juga harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi informasi yang cepat dan dinamis. Sebagai seorang humas, kita tidak cukup hanya menyampaikan informasi saja, tetapi harus memiliki sistem monitoring yang dapat menjaga komunikasi melalui digital media agar tidak keruh. Selain itu, humas harus dapat mengolah data yang berkembang di media sosial menjadi informasi penting sebagai bahan pertimbangan dan menentukan strategi komunikasi. Model komunikasi bukan lagi two-step communication, tetapi multi-step communication, yang berarti tidak cukup hanya dengan menguasai media saja, tetapi juga influencer di media sosial, yaitu individu yang saat ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi publik walaupun tidak sebesar media massa. Dunia kehumasan atau public relation PR berkembang dengan pesat.
Perkembangan tersebut tentunya seiring berkembangnya tantangan yang dihadapi oleh kehumasan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, para praktisi PR harus paham dalam membangun reputasi, menyosialisasikan story dan achievement yang positif kepada publik dan stakeholdernya. Perkembangan dunia kehumasan bergerak cepat di era reformasi dan teknologi digital. Hal ini perlu holistic approach serta kolaborasi, tidak saja dari praktisi, tapi juga dari akademisi yang menghasilkan calon-calon praktisi PR Indonesia di masa depan. PR harus bertransformasi dan berevolusi. Profesi PR semakin dituntut tidak hanya sebagai mulut dari sebuah organisasi, tapi juga menjadi mata dan telinga bagi perusahaan. PR harus memiliki tanggung jawab untuk manajemen, brand, dan advertising. Oleh karena itu, PR harus memiliki disiplin ilmu dari marketing hingga sosial media. Di era banjir informasi, humas juga harus bisa selektif dan memahami peta media saat ini. Media massa berkembang pesat di Indonesia, terutama media-media massa berbasis digital. Sebagai PR yang merepresentasikan lembaga, instansi, perusahaan harus bisa memanfaatkan berbagai channel komunikasi dan informasi secara efektif. Kehumasan juga harus mampu memilah dan memilih informasi yang tepat. Begitu pula saat menghadapi informasi-informasi palsu atau fitnah. Pasalnya, PR juga memiliki peran penting untuk mengatasi hoax dan fake news. Praktisi humas harus mendukung program pemerintah untuk berbicara baik. Selanjutnya ada peluang humas di era digital. PR adalah sebuah disiplin yang terbagi menjadi berbagai jenis fungsi. Dalam praktiknya, PR dapat berwujud dalam beberapa jenis profesi, seperti humas korporat, humas agensi, dan humas pemerintahan dan urusan publik. Perusahaan dengan bisnis B2C, business to customer, cenderung lebih mengandalkan program hubungan masyarakat dan media sosial daripada melalui saluran periklanan tradisional. Peranan profesi PR humas korporat. Di banyak perusahaan, pada umumnya manajer komunikasi bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi dengan media dan memiliki peran utama dalam mengembangkan komunikasi dengan para karyawan. Kegiatan hubungan masyarakat seperti pengelolaan acara-acara perusahaan, konferensi pers, peluncuran produk baru, temu karyawan, dan biasa dikelola oleh seorang Chief Communication Officer atau CCO. Peranan profesi PR humas agensi. Selain departemen internal, kebanyakan organisasi baik dari perusahaan kecil hingga perusahaan global bekerja dalam kemitraan dengan agensi humas dalam rangka mengembangkan dan menerapkan program komunikasi. Ada 4 tipe utama agen humas, terdiri dari agen layanan lengkap, agen urusan umum, layanan konseling strategis, dan layanan identitas perusahaan. Dunia agensi menawarkan kesempatan berbagai jenis tugas dengan berbagai macam klien. Jalur karir melalui agensi dapat memberi peluang di berbagai bidang, termasuk hubungan media, manajemen isu, manajemen krisis, pengembangan merek, perencanaan program, dan reputasi perusahaan. Peranan profesi PR humas pemerintahan dan urusan publik. Humas yang menangani pemerintahan dan urusan publik adalah jenis hubungan masyarakat yang berhubungan dengan bagaimana sebuah organisasi berinteraksi dengan pemerintah, regulator pemerintah, dan badan legislatif dan aparat pemerintahan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak praktisi PR yang berjuang karena dampak media baru, terutama internet. Mereka tidak sepenuhnya dapat merangkul media baru tersebut dan bahkan sebagian dari mereka memiliki rasa takut terhadap penggunaan teknologi baru. Ranah praktik PR juga bergeser dengan adanya internet sebagai media baru yang membawa peningkatan substansial pada kekuatan stakeholder dengan memfasilitasi komunikasi mereka dalam bentuk wadah yang berbeda. Karakter internet yang mencurahkan informasi digital secara cepat dan banyak juga dapat diakses cuma-cuma telah mempengaruhi banyak aspek praktisi dari PR. Mengingat siapapun yang memiliki akses internet mempunyai kemampuan untuk mempublikasikan informasi yang berpotensi sebagai konsumsi global. Internet memberikan praktisi PR kesempatan unik untuk mengumpulkan informasi, memantau opini publik tentang isu-isu, dan terlibat dalam dialog langsung dengan publik mereka tentang berbagai masalah.
Namun banyak literatur akademik bernada miring yang mengungkapkan bahwa praktisi PR hanya mentransfer pendekatan tradisional dan model praktik PR ke web dan tidak dapat mengembangkan praktik mereka ke arah elemen lain selain media relation dengan memaksimalkan internet. Begitupun juga yang dihadapi oleh para praktisi PR di Indonesia. Bagi para praktisi PR profesional, era digital yang ditandai dengan meledaknya jumlah pengguna internet di Indonesia merupakan tantangan tersendiri yang akan berdampak pada pengemasan strategi komunikasi mereka. Tulisan ini dibuat untuk mengupas tantangan dan kesempatan praktisi PR dalam menghadapi dinamika era digital di Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum